jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Seperti berbagai penyakit yang pernah merebak di dunia sebelumnya, pada akhirnya kita pun harus tetap melanjutkan kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang sudah dihadapi oleh dunia selama 2 tahun ini. Tentunya kegiatan masyarakat ini harus dilakukan dengan tidak meningkatkan potensi penularan dan harus dalam koridor yang aman. Untuk itu terdapat setidaknya 3 modal dasar, yaitu vaksinasi, kemudian protokol kesehatan, dan ketahanan fasilitas kesehatan, agar kita memasuki transisi menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID. Saat ini, berkat berbagai upaya penanggulangan yang sudah dilakukan, beberapa negara di dunia sudah mulai melonggarkan peraturan COVID. Hal ini didasari oleh keputusan negara-negara tersebut untuk mensejajarkan COVID dengan penyakit pernafasan lainnya. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Inggris, Swedia, dan Norwegia. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan utama bagi ketiga negara ini untuk melakukan pelonggaran, yaitu kasus kematian yang rendah, cakupan vaksin dosis lengkap yang tinggi, dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Data menunjukkan bahwa ketiga negara ini kasus positif yang sebelumnya melonjak tajam, saat ini sudah jauh mengalami penurunan. Meskipun kasus positif meningkat tajam, namun angka kematian masih jauh lebih rendah dari gelombang sebelumnya. Meskipun angka kematian dapat bervariasi antar negara, tergantung berbagai faktor yang terjadi di negara tersebut. Norwegia misalnya, angka kematian justru meningkat lebih tinggi dibanding gelombang sebelumnya. Selain angka kasus, keputusan melonggarkan pembatasan juga didasari oleh cakupan vaksinasi dosis lengkap yang sudah mencapai lebih dari 70% populasi. Kesiapan atas pelonggaran yang dilakukan juga didukung dengan upaya menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik. Dari ketiga hal tersebut, Indonesia bisa berkaca sudah sejauh mana kita telah siap untuk transisi menuju pelaksanaan kegiatan masyarakat yang aman COVID-19. Apabila dilihat dari kondisi kasus, saat ini kondisi kasus di Indonesia sudah mulai menunjukkan sedikit penurunan setelah sebelumnya meningkat tajam, bahkan lebih tinggi dibanding gelombang kedua. Sementara angka kematian, meskipun naik mengikuti tren kenaikan kasus, kenaikannya masih jauh lebih rendah dibanding gelombang kedua. Meskipun sayangnya saat ini tren kematian belum menunjukkan penurunan. Sebagai tambahan informasi, saat ini angka keterisian tempat tidur atau BOR juga lebih rendah dibanding gelombang sebelumnya. Per tanggal 28 Februari, persentase BOR sudah menunjukkan tren penurunan dan berada pada angka 34,92%. Selanjutnya, saat ini cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia sudah hampir mencapai 70% dari sasaran vaksinasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Angka ini sudah tergolong tinggi, namun mengingat adanya telaah kekebalan komunitas yang telah dilakukan, kita masih harus terus meningkatkan cakupan vaksin booster. Sebab kekebalan komunitas harus dipastikan tetap tinggi
meskipun cakupan vaksinasi sudah memadai. Terakhir, dari sisi kapasitas kesehatan, saat ini Indonesia memiliki 57.892 fasilitas isolasi terpusat yang tercatat oleh Kodam dan BPBD di seluruh daerah. Dan per tanggal 28 Februari 2022, terdapat pula 100.490 total tempat tidur tersedia untuk COVID-19. Ditambah pula, Indonesia per tanggal 22 Februari 2022 memiliki 985 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang tercatat oleh Litbangkes. Angka ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan kesiapan kapasitas Indonesia pada masa awal pandemi. Selain ketiga indikator utama tersebut, Indonesia juga memiliki ciri khas penanganan COVID-19 yang telah diterapkan sejak awal, yaitu kebijakan berlapis dan menyeluruh. Tentunya vaksinasi dan kapasitas kesehatan tidak akan bertahan menghadapi berbagai lonjakan sebelumnya dan tantangan kasus di masa depan apabila tidak ada pengendalian berlapis yang kita lakukan bersama. Pengendalian berlapis ini meliputi pertahanan terhadap importasi kasus dari luar negara, serta pengendalian kasus di dalam negeri. Pengendalian terhadap importasi kasus dari luar negeri dilakukan berdasarkan kebijakan pelaku perjalanan luar negeri yang juga berlapis dari syarat testing dan vaksin, karantina, hingga entry dan exit test. Sementara pengendalian kasus di dalam negeri, utamanya dalam hal pengendalian aktivitas masyarakat dan penegakan disiplin protokol kesehatan, dilakukan melalui kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri, PPKM tingkat kabupaten kota, adanya Satgas Fasilitas Publik 3M, serta PPKM Mikro. Tentunya capaian dalam ketiga modal dasar tersebut merupakan hal yang sudah sangat baik yang kita upayakan bersama selama pandemi 2 tahun terakhir. Namun dalam transisi menuju masyarakat produktif aman COVID yang terus berkelanjutan, ketiga modal tersebut harus terus kita pertahankan bersama. Kasus positif yang mulai menunjukkan penurunan harus dipertahankan untuk terus turun dan jangan sampai naik lagi. Perlu diperhatikan juga bahwa masih ada 19 provinsi yang tersebar baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali yang mengalami kenaikan kasus di tengah menurunnya tren kasus nasional. Mohon kepada kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota, untuk terus memonitor daerahnya masing-masing. Selain itu, cakupan vaksinasi dosis yang sedikit lagi mencapai 70% harus terus ditingkatkan semaksimal mungkin dan juga terus mengejar cakupan vaksin booster. Kepada masyarakat, mohon segera lakukan vaksinasi dosis kedua bagi yang belum melakukannya. Terakhir, terus tingkatkan pengawasan protokol kesehatan di fasilitas publik maupun di tingkat terkecil, yakni desa atau kelurahan, melalui pembentukan dan kinerja posko PPKM Mikro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi terkini penanganan pandemi COVID-19 secara nasional. Diharapkan dengan penjelasan ini, masyarakat memiliki visi dan semangat yang sama untuk memperbaiki kondisi pandemi COVID-19 secepatnya secara efektif. Pemerintah Indonesia terus membangun semangat jajarannya di daerah maupun pusat dalam meningkatkan kemampuan mengenali situasi melalui pemantauan dinamika data dan kebijakan per regional, nasional, bahkan global secara rutin. Hal ini menjadi modal yang kuat agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat seiring adanya perubahan tren kasus, perkembangan varian, dan manifestasi gejalanya, serta perubahan kemampuan masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19. Untuk itu, penyesuaian strategi penanganan COVID-19 pada ketiga instrumen pengendalian utama sebagai upaya komprehensif menekan penularan dari berbagai arah. Di antaranya, menyesuaikan pengetatan protokol kesehatan berdasarkan analisis situasi. Pertama, melakukan penyesuaian operasional sektor sosial ekonomi dengan pembukaan yang bertahap, yang dibarengi monitoring yang ketat. Nantinya, kebijakan sistem bubble yang sudah diterapkan di beberapa daerah akan terus disempurnakan seiring peningkatan kesiapan dan kapasitas daerah yang menerapkannya.
Tentunya pertimbangan aktivitas masyarakat di waktu-waktu rentan seperti periode libur panjang akan dipertimbangkan untuk menghasilkan kebijakan gas rem yang tepat, sehingga penyesuaian kebijakan sulit untuk dihindari ke depannya. Yang kedua, melakukan penyesuaian mekanisme screening kesehatan untuk pelaku perjalanan luar negeri berkelanjutan. Terkini, pemerintah akan segera menetapkan diberlakukannya pemangkasan durasi karantina sesuai riwayat vaksinasi dan segera akan disusul dengan produk hukum yang memperjelas implementasinya di lapangan. Rencananya seiring monitoring dan evaluasi yang dilakukan, dengan catatan kondisi kasus dapat terkendali, maka kebijakan durasi karantina akan terus direlaksasi seiring rencana pembebasan karantina di awal bulan April mendatang. Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan vaksinasi untuk semua dengan cara pertama, menitik beratkan pemenuhan cakupan vaksinasi dosis kedua secara nasional untuk mengurangi risiko populasi rentan. Hal ini mengingat kekebalan yang dibentuk oleh seseorang yang divaksinasi secara penuh akan lebih optimal. Untuk itu, strategi pemerintah yang diambil ialah memasukkan cakupan vaksinasi dosis kedua sebagai indikator tambahan penentuan level kabupaten kota di wilayah Jawa dan Bali. Khususnya untuk lansia, upaya ini dapat berdampak pada penurunan angka kematian karena data Kemenkes pada tanggal 21 Januari sampai dengan 26 Februari 2022 menyatakan bahwa 57% kasus meninggal akibat COVID-19 dikontribusikan oleh pasien lansia. Yang kedua, menggencarkan upaya booster untuk mengoptimalkan kondisi orang yang sehat. Pemerintah telah menetapkan bahwa jarak antar pemberian dosis lanjutan atau booster sejak vaksinasi dosis kedua bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali yaitu minimal 3 bulan setelah mendapat vaksinasi primer lengkap, demi menjaga kekebalan tubuh tetap terjaga sehingga meminimalisir peluang tertular maupun perburukan gejala jika sakit khususnya pada kelompok rentan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dosis vaksin dengan pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sebuah bukti langkah nyata pemerintah meningkatkan akses vaksin bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa MUI nomor 8 tahun 2022 tentang produk vaksin COVID-19 merah putih produksi PT Biotis Pharmaceuticals dan Universitas Erlangga yang halal dan suci untuk digunakan. Menyesuaikan upaya testing, tracing, dan treatment yang spesifik sesuai kerentanan daerah dan subpopulasi tertentu. Pertama, yaitu melakukan 3T sedini mungkin dan memperhatikan karakteristik gejala untuk varian yang paling banyak tersebar di komunitas. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan terkini penanganan kasus di masa gelombang Omikron, di mana terdapat kekhasan durasi isolasi, yaitu jika pada hari kelima hasil PCR sudah negatif atau sudah menjalankan isolasi selama 10 hari, maka kasus positif dapat beraktivitas termasuk mengakses fasilitas publik. Yang kedua, dengan menyesuaikan kapasitas fasilitas kesehatan sesuai tingkat kedaruratan. Pemerintah memberikan arahan bagi daerah dengan kondisi kasus yang mulai meningkat untuk menyiapkan upaya kontingensi. Demi menekan angka kematian, maka daerah dengan kasus yang tinggi diharapkan dapat memenuhi 2-3 kali kebutuhan fasilitas isolasi terpusat dari kebutuhan real di lapangan. Yang ketiga, mengukur kekebalan masyarakat yang telah terbentuk melalui serosurvei pada daerah tertentu, khususnya daerah dengan cakupan vaksinasi dan infeksi yang tinggi. Hasil ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian kebijakan berbasis bukti. Kita semua tentunya berharap usaha kita untuk adaptif menghadapi COVID-19 yang masih ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan global dapat menghantarkan kita melahirkan kebijakan yang progresif menuju Indonesia yang semakin mampu hidup menjalani transisi menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan beberapa update lainnya terkait penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah.
Berdasarkan evaluasi level kabupaten atau kota minggu lalu, maka PPKM Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali akan kembali diperpanjang masing-masing seminggu dan 2 minggu ke depan. Secara garis besar, nampak adanya peningkatan jumlah kabupaten kota berlevel 3 dan 4. Untuk itu, agar menjadi perhatian lebih untuk dikendalikan segera, maka saya akan mengumumkan jumlah kabupaten kota yang wajib menjalankan PPKM level 3 dan 4 sesuai masa berlaku kebijakan di masing-masing daerah, yaitu di Jawa Bali, menurut Instruksi Mendagri nomor 13 tahun 2022, terjadi kenaikan sebanyak 3 kota ke level 4 dan 11 kabupaten kota ke level 3 yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perlu diketahui bahwa hasil evaluasi kabupaten kota kali ini telah memasukkan indikator cakupan vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat umum dan lansia. Untuk itu, pemerintah daerah di daerah Jawa Bali perlu segera memenuhi target vaksinasi dosis penuhnya untuk segera menurunkan level di minggu depan. Sedangkan untuk area di luar Jawa Bali, menurut Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2022, terjadi kenaikan 212 kabupaten kota ke level 3. Diketahui bahwa untuk PPKM non-Jawa Bali masih menggunakan indikator PPKM yang sama dengan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah di daerah Jawa Bali harus lebih optimal baik dalam menekan penularan, meningkatkan cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2, maupun respon daerah. Dimohon agar masing-masing pemerintah daerah maupun masyarakatnya memperhatikan situasi terkini dengan melihat data dan perkembangan kebijakan. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari fitriliputan6.com dan alindakompas.com terkait rencana uji coba bebas karantina bagi PPLN yang masuk Provinsi Bali pada 14 Maret mendatang, hal-hal apa saja yang dipersiapkan matang nantinya? Bagaimana strategi jika selama masa uji coba bebas karantina tersebut ditemukan kasus COVID-19? Terima kasih. Baik, terima kasih liputan6.com dan kompas.com. Saat ini, pemerintah terus memantau perkembangan kasus di setiap implementasi kebijakan dengan harapan dapat menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan yang efektif sesuai kondisi terkini. Pemerintah berencana untuk melakukan uji coba di pertengahan bulan Maret dan awal bulan April dengan pertimbangan bahwa pemantauan upaya uji coba bebas karantina kedatangan wisatawan asing di Bali dalam beberapa waktu terakhir tidak menyebabkan kenaikan kasus secara signifikan. Dengan strategi kolaborasi dari seluruh pihak dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat di masa relaksasi bertahap ini, maka pemerintah meyakini bahwa kita mampu secara bertahap beraktivitas kembali dalam kondisi kasus yang terkendali. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan terakhir dari sarikompas.com. Izin tanggapannya terkait long weekend yang terjadi kemarin dan adanya kepadatan mobilitas penduduk di jalur Puncak Bogor. Tanggapan Satgas terkait terjadinya kerumunan di lokasi tersebut seperti apa? Dan apakah pemerintah akan membatasi mobilitas masyarakat untuk mencegah kerumunan dan kemacetan di Puncak Bogor? Terima kasih. Terima kasih pada kompas.com. Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berkegiatan. Masyarakat boleh beraktivitas termasuk mobilisasi jika berkomitmen menjaga protokol kesehatan baik saat sebelum, dalam perjalanan, maupun saat sampai tujuan. Untuk mencegah kerumunan, masyarakat hendaknya dapat menetapkan skala prioritas serta mengukur risiko penularan selama beraktivitas. Contohnya, masyarakat dapat menghindari tempat-tempat kerumunan untuk dikunjungi serta menunda perjalanan khususnya bagi lansia sebagai kelompok yang rentan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli, sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi.
Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.